Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmita, NIM 172504-2016, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2017. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang komponen pasif. Komponen pasif ada 5, yang pertama itu resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga transformator, yang keempat induktor, dan yang terakhir atau yang kelima itu relay. Yang pertama saya akan memaparkan tentang resistor. Resistor adalah sifat material yang cenderung untuk menghambat arus listrik. Resistor merupakan komponen mempunyai sifat resistansi dan dapat menghambat arus listrik serta dapat membagi tegangan dan arus. Pada rangkaian listrik resistor yang digunakan bervariasi, nilainya antara 0,1 ohm hingga 10 megaohm. Berikut adalah bentuk atau simbol resistor. Selanjutnya kita dapat melihat kode warna pada resistor. Jenis-jenis resistor berdasarkan fungsinya ada 2. Yang pertama fixed resistor, yaitu terbuat dari nikelin atau karbon, pembagi tegangan, mengatur tegangan, memperbesar dan memperkecil tegangan pada rangkaian. Contohnya itu resistor karbon dan keramik. Yang kedua variabel resistor, yaitu potensiometer, trim pot, resistor NTC dan PTC, kemudian yang terakhir itu resistor LDR. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu komponen pasif kapasitor. Kapasitor adalah salah satu jenis elektronika yang memiliki kemampuan menyimpan arus listrik selama batas waktu tertentu. Kapasitor juga bisa disebut dengan konduktor yang memiliki sifat yang pasif. Kemudian berikut adalah simbol dari kapasitor. Jenis-jenis kapasitor itu ada 3. Yang pertama kapasitor elektrostatis, yang kedua kapasitor elektrolitik, yang ketiga kapasitor elektrokimia. Kemudian fungsi dari kapasitor yaitu untuk menyimpan muatan dan energi listrik, untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, sebagai perata tegangan dalam catu daya atau power supply, untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil, kemudian sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, kemudian menghemat daya listrik lampu neon. Selanjutnya perata tegangan DC atau ada pengubah AC ke DC. Yang terakhir pembangkit gelombang AC atau osilator. Kita masuk pada pembahasan komponen pasif yang ketiga yaitu induktor. Di sini induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Berikut dapat kita lihat simbol dari induktor. Jenis-jenis induktor atau koil berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah air core induktor, yang itu menggunakan udara sebagai intinya. Yang kedua, iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya. Yang ketiga, ferrite core induktor menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk O atau ring seperti donat. Yang kelima, laminate core induction menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapisan lempeng logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempeng logam diberi isolator. Yang terakhir, variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar.
fungsi induktor, koil, dan aplikasinya, yaitu fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau memfilter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik atau AC, meneruskan arus searah atau DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Itu adalah fungsi dari induktor. Selanjutnya, komponen pasif transformator. Transformator atau sering disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti untuk menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Kemudian, fungsi dari transformator yang pertama, distribusi dan transmisi listrik, yang kedua, rangkaian kontrol, yang ketiga, rangkaian pengatur frekuensi. Selanjutnya, berikut adalah jenis-jenis dari transformator, yaitu yang pertama, transformator step up, dan yang kedua, step down. Dan prinsip kerja pada transformator yaitu semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama atau primer akan menginduksi gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer ke kumparan sekunder. Komponen pasif yang terakhir yaitu relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromedikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau koil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, berikut adalah gambar atau bentuk relay dengan simbolnya. Kemudian, prinsip kerja relay, pada dasarnya relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau koil, armatur, switch kontak point atau saklar, dan spring. Kemudian fungsi-fungsi dari aplikasi relay, ada beberapa fungsi relay yang umum diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika, diantaranya adalah yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penunda waktu. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Yang keempat, ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau short. Itulah materi dari komponen pasif yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.